Baik, selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Bapak Rizky. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari alat indera manusia. Tapi sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama adalah alat indera manusia. Apa yang disebut alat indera manusia? Nggak tahu ya Pak, coba jelaskan. Pengetahuannya tahu nggak? Kalau saya itu alat indera yaitu alat untuk Apa? mengetahui. Nggak tahu Pak. Ya udah, alat indera itu adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera itu ada 5, coba sebutkan apa saja. Kalau sepengetahuan saya itu telinga, Ya, hidung, ya. terus mata Pak, cuma 3 itu. Alat indera itu ada 5 ya. Ya. Yang pertama tuh mata, telinga, hidung, kulit. Udah 5 itu. Oh ya. Terus kelima alat indera tersebut disebut panca indera. Pada setiap alat indera terdapat saraf. Saraf ini akan menerima rangsang dari luar tubuh, kemudian saraf mengirim rangsang itu ke otak. Saat rangsang diterima ke otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Yang pertama adalah mata. Apa yang disebut mata? Coba sebutkan mata. Mata yaitu alat indera untuk melihat. Sama saya. Baik, secara lengkapnya adalah mata merupakan alat organ tubuh yang berfungsi sebagai indera penglihat. Mata peka menerima rangsangan berupa cahaya. Mata memiliki reseptor penerima rangsangan khusus untuk mengenali perubahan cahaya dan warna. Dengan mata kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah hidung. Mengerti hidung? Tidak ya Pak, coba jelaskan Pak. Ya, hidung merupakan indera pembawa yang peka terhadap rangsangan berbentuk gas dan uap. Di dalam rongga hidung terdapat sel-sel reseptor yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus berselambut tengger. Pada waktu kamu mencium aroma makanan, zat berbau yang menguap dari masakan tersebut terhirup bersama udara pernapasan. Kemudian larut bersama selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung. Baik Pak. Selanjutnya ada lagi Pak. Ada. Yang ketiga adalah lidah. Lidah itu merupakan salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Pada lidah terdapat 2 kelompok otot, yakni otot intrinsik untuk melakukan sebuah gerakan halus dan otot ekspresif untuk melakukan sebuah gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Cara kerja lidah, Mas Arif tahu? Belum tahu ya Pak, coba jelaskan. Oke, baik. Cara kerja lidah yaitu makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju medula oblongata, lalu menuju talamus, dan yang terakhir menuju ke otak. Baik Pak. Yang selanjutnya adalah telinga. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara phonoreceptor. Fungsi lain dari telinga yaitu berfungsi untuk alat keseimbangan. Baik, yang selanjutnya adalah alat indera peraba atau kulit. Apa itu kulit? Mengerti Mas Arif? Belum tahu ya Pak, belum dijelaskan. Baik, kulit itu adalah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Terus lapisan kulit dibedakan menjadi 3. Apa aja coba Mas Arif? Setahu saya itu epidermis, Ya, hipodermis, ya, lagi. didermis atau apa ya Pak? Saya lupa ya. Coba Pak. Ya, yang satu apa Pak? Yang pertama tuh epidermis, Ya. yang kedua dermis, Terus? dan yang ketiga itu hipodermis. Oh ya Pak, baik. Terus fungsinya mengerti? Nggak tahu ya Pak, coba jelaskan Pak. Yang pertama tuh kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga, lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh.
Yang keempat, otot tergerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Baik, ya selanjutnya adalah gangguan pada kulit. Coba Mas Arif sebutkan apa aja itu. Nah, setahu saya itu seperti panu, Ya, kadas, ya, terus alergi. ya boleh. Jadi gangguan pada kulit itu berasal dari parasit. Seperti kutu dan tunga merupakan jenis parasit yang sering menjadikan penyakit kulit, yaitu kudis, panu, dan lain-lain itu. Selain kedua jenis parasit tersebut, infeksi cacing juga bisa menimbulkan penyakit kulit. Beberapa penyakit kulit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri diantaranya adalah bisul, impetigo, kusta, folikulitis, atau infeksi pada kelenjar rambut. Baik, sudah selesai nih 5 panca indera sudah kita pelajari. Coba Mas Arif, apa yang dapat diterima dari apa yang saya jelaskan tadi? Yang pertama itu alat indera. Ya, Itu ada mata, ya, terus hidung, ya, telinga, ya, terus seperti alat peraba kulit, oh ya, dan baik. macam-macam penyakitnya. Terus cara kerjanya apakah mengerti Mas Arif? Cara Setahu Mas Arif, cara kerja dari mata mata. satu persatu. Yang pertama saya masuk, Ya, boleh. terus diterima, terus masuk ke rangsang ke otak. Ya, balik secara singkatnya begitu ya Mas Arif. Ya. Coba jelaskan Mas. Jadi cara kerjanya tuh mata bekerja saat melihat objek. Terus tanpa cahaya mata tidak dapat menjalankan fungsinya. Cahaya memasuki mata melalui pupil. Lensa mata mengarahkan cahaya sehingga benda jatuh pada retina. Kemudian ujung-ujung saraf prima yang ada di retina menyampaikan bayangan itu ke otak. Setelah diproses di otak, kita dapat melihat benda itu. Baik Mas. Yang selanjutnya adalah alat indera hidung. Cara kerjanya Mas Arif tahu nggak? Secara singkat. Secara singkat, udara masuk, yang terus Ya. diterima oleh lendir, kemudian diterima oleh rangsang otak. Oh. Secara singkat seperti itu. Ya. Jadi cara kerja hidung itu kita dapat membawa suatu zat karena zat uap masuk ke rongga hidung sewaktu kita menarik nafas. Zat tersebut akan dilarutkan pada selaput lendir dan merangsang sel-sel reseptor, kemudian dibawa oleh saraf pembau ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Oh, baik Pak. Terima kasih. Ya. Baik, yang selanjutnya adalah indera perasa atau lidah. Cara kerjanya Mas Arif tahu? Sedikit sih Pak. Iya, gimana? Pertama-tama misalnya makanan masuk ke lidah, Ya, terus? kemudian diterima oleh indera perasa Ya, terus? dan diterima oleh rangsang dan masuk ke otak. Oke, baik. Jadi cara kerja lidah itu makanan atau larutan berasa menuju ke papila lidah, lalu menuju ke saraf gustatori, lalu menuju ke medula oblongata, lalu menuju talamus, dan yang terakhir menuju otak. Baik Pak. Baik, yang selanjutnya adalah telinga. Cara kerjanya tahu? Sedikit Pak. Nah, bagaimana? Misalnya saja bunyi masuk ke dengan telinga, Ya, terus diantarkan oleh saraf otak, Ya, dan masuk ke otak. gitu. Iya. Cara Oke. singkatnya Pak. Cara materi gini ya. Ya. Cara kerja telinga itu getaran suara menuju ke daun telinga, lalu menuju ke saluran telinga, saluran gendang telinga, Ya. lalu menuju ke 3 tulang pendengaran, lalu menuju rumah siput, lalu menuju ke sel-sel rambut dalam organ korti, dan menuju ke sel saraf auditori, dan yang terakhir itu menuju ke otak. Oh, baik Pak. Terima kasih. Ya, baik, dari apa yang Bapak tadi sampaikan, apakah Mas Arif sudah paham atau ada keraguan, pertanyaan apa? Sudah paham Pak, dan sudah jelas. Baik, baik kalau sudah paham, jadi kesimpulannya adalah manusia memiliki 5 alat panca indera. Yang pertama adalah mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 lidah, yang kelima kulit. Jadi kelima alat panca indera tersebut mempunyai rangsangan untuk dikirim ke otak. Jadi kita bisa melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian yang bisa dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Mas Arif. Baik Pak. Dan mari kita tutup dengan berdoa masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai.